warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga anak ibu di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran IPA, terlebih dahulu kita biasakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, setelah berdoa, kita akan memasuki pertemuan keempat pembelajaran IPA, yaitu tentang materi zat aditif dan adiktif. Adapun kompetensi dasar yang akan kalian capai, yaitu kalian dapat menjelaskan zat aditif yang terdapat di dalam makanan dan minuman, zat aditif, serta dampaknya terhadap kesehatan. Yang kedua, kalian dapat membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan adiktif bagi kesehatan. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin tanya, pernah kalian melihat kemasan ini? Ayo, ini kemasan apa? Kemasan ini sering kita jumpai di dapur, yaitu ini adalah masako. Masako adalah termasuk penyedap makanan. Nah, ini termasuk salah satu jenis daripada zat adiktif. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menampilkan dulu, yaitu video pembelajaran tentang zat aditif pada makanan dan minuman, serta zat adiktif serta dampak negatif yang ditimbulkannya. Oke, kita masuki. Ibu bukakan video pembelajarannya. Pengertian zat aditif. Zat aditif, zat yang ditambahkan dan dicampur pada waktu pengolahan makanan, baik itu disengaja ataupun tidak sengaja. Fungsi zat aditif. Fungsi zat aditif makanan: 1. Memperbaiki tampilan. 2. Meningkatkan cita rasa. 3. Memperkaya kandungan gizi. 4. Mengawetkan, tidak cepat busuk. Pembagian jenis zat aditif. Zat aditif alami, zat aditif buatan atau sintesis. Zat aditif alami yaitu bahan-bahan yang bersumber dari alam, contohnya garam sebagai pengawet, daun pandan sebagai pewarna, gula sebagai pemanis, bawang merah, bawang putih sebagai penyedap rasa. Bahan pewarna alami: ungu, kuning, oranye, hijau, coklat, merah, hitam. Adapun bahan pemanis alami: madu, pemanis merupakan berasal dari bahan alami seperti tebu, gula merah, madu, gula kelapa, gula jagung. Terdiri dari gula, sukrosa, garam, NaCl, asam sitrat, dan asam asetat. Metode pengawetan: 1. Fisika, yaitu dengan penambahan sejumlah energi, penurunan suhu terkendali, pengaturan kandungan air. Kemudian biologi dengan enzim, dan kemudian kimia,
yaitu melalui pemanisan pengasinan. Bahan penyedap rasa alami beraneka rempah-rempah, herba, dan daun-daunan yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, Indonesia kaya akan rempah-rempah. Macam-macam penyedap. Yang pertama, penyedap alami, yaitu seperti garam, gula, cuka, rempah-rempah, bumbu, herba, dan daun. Bumbu, misalnya merica, kayu manis, dan sebagainya. Minyak esensial, turunannya dapat dilihat pada video pembelajaran yang Ibu tampilkan. Aditif buatan atau sintetik yaitu bahan-bahan yang disengaja dibuat karena adanya keterbatasan bahan aditif alami, contohnya MSG atau monosodium glutamat, yaitu berfungsi untuk meningkatkan rasa makanan. Siklamat untuk memberikan rasa manis yang lebih kuat. Bahan penyedap rasa buatan seperti video yang Ibu tampilkan dapat kalian baca. Buatan. Seperti yang Ibu tampilkan pada video, ditimbulkan akan memberikan pengaruh negatif bahan makanan terhadap kesehatan tubuh manusia. Seperti yang pertama, formalin, itu bisa mengakibatkan kanker paru-paru, gangguan pada alat pencernaan, penyakit jantung, dan merusak sistem saraf. Kedua adalah boraks, bisa mengakibatkan mual, muntah, diare, penyakit kulit, kerusakan ginjal, serta gangguan pada otak dan hati. 3. Natamisin, bisa mengakibatkan mual, muntah, tidak nafsu makan, diare, dan perlukaan kulit. 4. Kalium asetat, bisa mengakibatkan fungsi ginjal. 5. Nitrit dan nitrat, itu akan mengakibatkan keracunan, di mana akan mempengaruhi kemampuan sel darah membawa oksigen ke berbagai organ tubuh, sulit bernapas, sakit kepala, anemia, radang ginjal, dan muntah-muntah. Pemanis rasa buatan dapat dilihat pada video pembelajaran yang Ibu tampilkan. Anda bisa dapat membacanya. Bahan pewarna buatan misalnya dapat dilihat pada video yang Ibu tampilkan. Tentang zat adiktif. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus. Jika dihentikan dan selanjutnya dapat dilihat, kemudian pengelompokan zat adiktif dapat dilihat pada video yang Ibu tampilkan. Oke. Zat adiktif bukan narkoba dan psikotropika. Dapat video yang Ibu tampilkan dapat Anda baca.
Kemudian nikotin. Nah, nikotin ini salah satu bahan atau senyawa kimia yang terdapat pada rokok. Kemudian minuman keras atau miras. Minuman keras ini mengandung alkohol. Kemudian inhalasia atau solvent. Ini juga dapat Anda baca pada video pembelajaran yang Ibu tampilkan. Kemudian zat adiktif narkoba. Jadi narkoba merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya dan dapat penggunaannya dilarang di seluruh dunia. Oke. Psikotropika adalah bahan atau zat, baik alami ataupun buatan yang bukan tergolong narkotika, yang berkhasiat psikoaktif bagi susunan saraf pusat. Oke, dapat dilihat pada video pembelajaran yang Ibu tampilkan. Nah, narkotika ada golongannya, ada narkotika golongan 1, golongan 2, golongan 3. Itu contohnya dapat video pembelajaran yang Ibu tampilkan itu dapat kalian buka, kemudian kalian baca. Selain itu juga dapat menggunakan buku sumber. Oke, untuk tugas kalian ya, kalian dapat melihat yaitu tugas pada LKPD yang pertama, yaitu membahas tentang zat adiktif dan adiktif. Nah, tujuannya yaitu dari kalian mengerjakan tugas LKPD ini, yaitu kalian dapat memahami zat aditif yang terdapat pada kemasan makanan dan minuman. Nah, untuk landasan teorinya bisa Anda baca pada LKPD-nya. Kemudian alat dan bahan yang kalian menggunakan otomatis ya, Android, buku sumber, alat tulis, atau di dalam Android kalian dapat melihat video pembelajaran yang Ibu tampilkan tadi. Nah, kemudian misalnya kamu dari kemasan makanan, kamu ambil beberapa kemasan makanan, ya. Kamu dapat menjawab pertanyaan pada LKPD tersebut, ya. Nah, kemudian nomor 1 itu apa? Ya, apa yang dimaksud dengan tertajim dan jelaskan. Ya, selanjutnya dapat dibaca sendiri pada LKPD-nya. Kemudian pada LKPD yang kedua, ya. LKPD yang kedua, jadi LKPD yang pertama kamu menjawab pertanyaan apa yang terdapat pada pertanyaan apa yang terdapat pada LKPD pertama tersebut, ya, kamu jawab. Untuk LKPD yang kedua, kamu dapat mengidentifikasi zat aditif yang terdapat pada makanan. Nah, di situ tujuannya peserta didik dapat mengidentifikasi zat aditif yang bersifat alami dan buatan yang terdapat dalam kemasan makanan dan minuman. Nah, ini langkah kerja, ya. Ini kamu dapat membaca pada LKPD yang kedua. Nah, di situ kamu akan menemukan pada poin 5, ya, itu ada tabel. Nah, tabel tersebut ada tertulis di dalam tabel tersebut, yang pertama adalah nutrisari. Jadi, kamu beli 1 saset nutrisari. Ya, mudah-mudahan di rumahnya ada, tinggal diambil saja. Kemudian Masako, insya Allah biasanya kita ibu-ibu di Indonesia biasanya menggunakan penyedap makanan, tidak lepas dari Masako seperti ini.
Masakonya. Kemudian yang ketiga adalah Indomie. Nah, pada 3 kemasan tersebut, lihat tabel kolom sebelahnya, itu komposisinya. Nah, itu kamu cari komposisinya. Apa yang terdapat pada 3 kemasan makanan tersebut, baik secara alami maupun secara buatan. Kemudian, jawab pertanyaan pada LKPD 2 tersebut. Oke, kita lanjut kepada LKPD yang ketiga, yaitu kalian melihat judul bahaya narkoba. Nah, di sini ibu minta anak-anak ibu yaitu menggali informasi dapat dari koran, kemudian dari internet atau dari majalah, ya. Itu artikel-artikel tentang narkoba. Nah, nanti kamu dapat membuat yang pertama adalah poster. Jadi kalau membuat poster, kamu ambil gambarnya atau kamu boleh membuat gambar, kemudian beri keterangannya. Ya. Misalnya orang lagi minum minuman keras. Beri keterangan. Miras dapat mengganggu pikiran. Misalnya seperti itu ya. Jadi kamu menggambar atau bisa kamu download ya. Download dari internet, kemudian ada keterangannya, kemudian kamu laminating biar rapi. Atau boleh kamu gambar dengan menggunakan kertas manila, tapi diberi keterangannya ya, atau tema yang ada pada poster itu harus sesuai dengan gambarnya. Kemudian kamu yang kedua dapat membuat artikel ilmiah pendek. Jadi kayak cerita ilmiah, tulisan ilmiah pendek, misalnya bahaya narkoba bagi pelajar Indonesia, misalnya judulnya. Nanti kamu buat artikelnya. Yang ketiga, himbauan-himbauan ya. Cerita pendek itu ya, himbauan-himbauan ya. Misalnya kamu bisa membuat juga seperti tulisan no smoking, stop narkoba ya, dan lain-lain. Kemudian kamu dapat membuat mading. Misalnya kamu ambil kertas manila atau styrofoam yang berwarna-warni, gunting kemasan makanan, misalnya bungkus Masako yang tidak dipakai lagi, yang isinya udah dipakai, ditempelin, dikasih double tip ya. Kemudian Ajinomoto, Indomie, atau mungkin Beng Beng, Nutrisari dan sebagainya. Nah, dari semua kegiatan itu Ibu harapkan dapat Anda lakukan ya di rumah seperti biasa ya. Dan tugas ini Ibu harapkan dapat diselesaikan dengan baik dan tugas dilakukan secara individu. Oke ya. Nanti pengumpulannya akan Ibu tagih tanggal 30 November 2020 atau sebelum penilaian akhir semester. Dan seperti biasa, pengumpulan tugas Anda dapat datang ke sekolah dengan membawa tugasnya, tapi ingat dengan protokol kesehatan. Pertama, cuci tangan. Kedua, jaga jarak. Yang ketiga, pakai masker. Atau bisa juga lewat WA. Oke, sampai di sini dulu untuk pembelajaran materi tentang zat aditif dan adiktif. Saya sebagai guru IPA SMP Negeri 3 Sungai Kunyit mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.